Can't you see the time grows older, shaping my dreams away? It's all done, and now it's over. I don't know how to say to you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan Witetung Tieng. Pemirsa yang budiman, apa kabar? Semoga hari-hari yang Anda lalui selalu dipenuhi dengan hati yang penuh dengan kedamaian. Senang sekali saya Helsi Herlinda bisa berjumpa lagi tentunya dalam acara Lintas Agama, di mana kami akan mengangkat hal-hal aktual yang sedang terjadi di sekitar kehidupan kita yang tentunya dilihat dari sudut pandang agama-agama yang ada di Indonesia. Nah, pemirsa yang budiman, kalau biasanya nih Lintas Agama syutingnya di studio TVRI Jakarta, kali ini kami beda. Di mana? Tepatnya kami berada di kampus Universitas Profesor Dr. Sejak tahun 1973, saya mengabdikan diri di Universitas Profesor Dr. Mustopo Beragama. Antara lain saya tertarik akan kata-kata spesial beragama ini. Beragama ini memiliki beberapa makna yang sangat penting sekali bagi negara kita Republik Indonesia tercinta, yaitu yang pertama bahwa beragama merupakan manifestasi dari iman dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, bahwa beragama ini merupakan manifestasi dari sila pertama dari Pancasila, yaitu adanya menghormati serta bekerjasama di antara sesama umat beragama. Yang ketiga, merupakan cetusan hati nurani dari warga Universitas Profesor Dr. Mustopo Beragama demi terciptanya kerukunan antar umat beragama dengan melalui memberikan kebebasan kepada setiap warga negara untuk memeluk agamanya masing-masing dan melaksanakan ibadahnya sesuai dengan kepercayaannya itu. Kemudian yang keempat, bahwa untuk manifestasi dari sila Pancasila ini, walaupun hanya manifestasi dari sila pertama, namun dalam penghayatan dan pengamalannya antara sila yang satu dengan yang lain harus saling menjiwai. Visi dari Universitas Profesor Dr. Mustopo Beragama adalah menuju kepada universitas yang unggul, yang bercitra positif, mampu bersaing, serta berlandaskan pada wawasan kebangsaan. Hingga saat ini alumni yang sudah mencapai sekitar 17 ribuan dengan bangga memiliki ciri sebagai alumni yang berjiwa merah putih, melaksanakan Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari, maupun membela negara kesatuan kepada Pancasila, yaitu mementingkan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Filosofi tentang beragama, sesama agama. Pemirsa yang budiman, tokoh agama Islam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa hadir, Bapak. Terima kasih, Bapak. Dan selanjutnya juga bersama kami ada Pendeta Dr. Andes Han Jefferson dari tokoh agama Kristen. Shalom, Bapak. Ya, shalom. Sejahtera untuk Indonesia. Amin. Nah, sebelum kita mengangkat tema kita kali ini, Helsi mau langsung ke Pak Prayitno terlebih dahulu. Pak, ini sangat menarik sekali karena di nama Universitas Profesor Dr. Mustopo ini ada dalam kurung beragama. Mungkin ada histori tertentu yang bisa Bapak ceritakan kepada kami. Silakan, Pak. Baik, terima kasih. Jadi landasan utama daripada Universitas Mustopo Beragama ini adalah identik dengan kepribadian dan jiwa daripada Bapak Mustopo, yaitu yang berjiwa patriotik. Ya, beliau jiwanya merah putih dan Pancasila. Itu dibuktikan dari perjuangan beliau sebagai pahlawan nasional dan beliau sebagai pengawal Pancasila. Yang kedua, agamis adalah
beliau menjadi ketua dari perdamaian dunia berdasarkan kerukunan hidup beragama. Nah, berdasarkan kerukunan hidup beragama itu didokumentasikan di sini. Oke. World Peace Movement Based Trustment One Almighty God. Ini disebarkan ke seluruh dunia. Nah, mengenai beragamanya sendiri itu ada 5 hal. Yang pertama adalah dasarnya adalah ketakwaan, iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oke. Dan yang kedua adalah kewaspadaan terhadap semua rongrongan yang timbul dari golongan-golongan yang memecah persatuan bangsa Indonesia. Sedangkan kerukunan, beragama itu adalah merupakan pengejawantahan dari sila pertama dari Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Ini mengartikan bahwa kita harus hidup rukun, damai, saling menghormati, dan saling kerjasama antar umat beragama. Berkaitan dengan tema kita kali ini, Pak Amir Syah, kira-kira kan sekarang ini bertepatan dengan tanggal 20 Mei, Hari Kebangkitan Nasional. Sesungguhnya bagaimanakah umat memaknai Hari Kebangkitan Nasional itu sendiri? Ya. Silakan, Pak. Jadi pertama, saya kira yang perlu kita lakukan sekarang adalah bagaimana menumbuhkan, ya, kata-kata menumbuhkan di situ kan artinya sesuatu yang hidup, dinamis, tumbuh, berkembang, ya, sesuai dengan semangat, sesuai dengan jiwa, roh, kepribadian bangsa kita, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, tumbuh ini yang dimaksud di sini juga adalah kaitannya dengan bagaimana kebangkitan bangsa kita itu, bangsa yang bangkit artinya bangsa yang dilahirkan oleh berbagai agama, suku, etnis yang berhimpun dalam satu wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, untuk tumbuh dan berkembangnya semua berbagai agama yang ada di Indonesia itu dibingkai dalam 4 pilar kebangsaan. Pilar pertama ialah Pancasila, dan yang kedua Undang-Undang Dasar 45, dan yang ketiga adalah kebinekaan, dan yang keempat adalah NKRI. Nah, lahirnya NKRI dari Sabang sampai Merauke itu karena disatukan oleh apa yang disebut dengan 4 pilar kebangsaan tadi. Nah, persoalannya sekarang ialah bahwa tantangan bangsa yang begitu berat untuk tumbuh dan berkembang ini, tantangan yang saya maksud itu adalah misalnya era globalisasi, ya, dengan era keterbukaan, dengan demokratisasi, itu sesungguhnya harus kita mampu memperekat dari 4 pilar kebangsaan itu. Memperekat. Oke, baik. Memperekat. Sekarang Helsi mau ke Pak Hans. Pak Hans, kalau untuk umat Kristiani sendiri, bagaimana harusnya memaknai Hari Kebangkitan Nasional ini? Iya, kebangkitan nasional. Nasional, bukan kebangkitan kelompok. Ya, oke. Jadi nasional itu adalah tujuan kita. Tadi Pak Amir mengatakan dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Saya bangga jadi putra Indonesia karena di negeri ini ada 6 agama yang diakui pemerintah. Ya, luar biasa sekali ya Pak ya? Luar biasa. Jadi kalau untuk agama, Eropa, Amerika harus belajar kepada kita. Karena kita punya 6 agama yang resmi. Terakhir Konghucu diakui sebagai agama. Ya. Nanti mungkin ada aliran-aliran kepercayaan yang minta diresmikan sebagai agama. Ada lebih dari 320 aliran kepercayaan di Indonesia. Jadi kalau bicara agama, aliran kepercayaan, bangsa-bangsa lain harus belajar kepada Indonesia. Bahkan sekarang kita berada di Universitas Profesor Dr. Mustopo beragama. Ya. Jadi kalau kita bicara agama itu sudah final sebenarnya. Tetapi masalahnya adalah tujuan dari agama. Jadi
kebanyakan orang-orang beragama ini kan tujuannya pada agama. Membangun agamanya, membangun kelompoknya, membangun kerajaan baru. Dulu kita dijajah Belanda Pak itu Hans, kan yang Anda lihat bahwa lebih cenderung kebangkitannya kebangkitan kelompok. kebangkitan kelompok, Oke. kelompok agama, kelompok etnik, kelompok suku, kelompok kedaerahan, kelompok politik, kelompok ekonomi. Kita belum sampai kepada kebangkitan nasional. Apalagi tema kita kan bertumbuh. Iya. Kita sudah merdeka lebih dari Jadi, 60 tahun, bertumbuh terus. Kapan berbuahnya kan? Kita belum berbuah ya Pak ya? Iya, Baik. tema kita kan bertumbuh, Baik. mempertumbuhkan semangat. Oke. Sehingga kita serba merah putih. Dan simbol di sini adalah Pancasila. Kalau kita lihat, Ibu bisa lihat bahwa Tuhan itu satu, membuat dunia bulat, maka kalau kita bagi 5, kita ada 5 agama, ditambah 1 Konghucu, 6. Nah, kalau 5 itu kita cantumkan di dalam lingkaran itu menjadi kita lintaskan begitu, itu menjadi lintas agama dan kedudukan sama di muka Tuhan. Oke, baik, terima kasih. Nah, sebelum Pak Praitno dan Pak Amirsyah dan juga Pak Hans lanjut, kita lihat terlebih dahulu bersama-sama ya, pemirsa di studio dan pemirsa di rumah, opini dari masyarakat tentang tema kita kali ini. Silahkan. Saudara-saudara, bangsa Indonesia adalah bangsa yang dikenal sangat majemuk. Kita adalah bangsa yang paling majemuk di atas muka bumi. Nah, karena itu sejarah sudah menunjukkan bahwa kemampuan kita untuk maju, kemampuan kita untuk meniti perkembangan sejarah itu tergantung banyak kepada kemampuan kita untuk bersikap toleran satu dengan yang lain, menerima perbedaan satu dengan yang lain, saling menghormati satu dengan yang lain. Nah, dalam semangat toleransi itulah kebangsaan kita bisa bangkit. Dalam semangat toleransi itulah kreativitas ilmu pengetahuan dan teknologi bisa berkembang. Sehingga pada saatnya makna kebangkitan nasional bangsa kita itu akan berujung pada proses terus-menerus peningkatan kualitas peradaban bangsa. Karena itu sekali lagi, seperti banyak sering dibicarakan orang, mari kita meningkatkan kesadaran untuk hidup toleran satu dengan yang lain, menghormati perbedaan satu dengan yang lain, baik dalam perbedaan keyakinan beragama, maupun juga dalam perbedaan-perbedaan yang lain, seperti misalnya etnisitas, kedaerahan, ras, suku, tingkat sosial, tingkat pendapatan, bahkan jabatan. Itu sebabnya sila Pancasila kita, mulai dari ketuhanan yang Maha Esa sampai yang terakhir, wujud konkret dari kesadaran kita dengan Pancasila itu ialah pada sila yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Seluruh agenda pembangunan bangsa kita hendaknya berujung pada upaya memperdekat jarak antara yang paling atas secara politik, secara ekonomi, maupun secara pendidikan dengan yang paling bawah. Makin dekat jaraknya, makin keadilan sosial bisa kita wujudkan. Dan itu hanya bisa kita capai kalau semangat toleransi, beragama, bersuku, ras, dan segala macam perbedaan kita bisa kita satu dengan yang lain saling hormat menghormati. Sebagai umat Buddha adalah bagian penting komponen bangsa ini. Oleh karena bangsa ini harus bangkit. Bangkitnya bangsa yang kita cintai ini mesti dimulai dari masyarakat kita, masyarakat Indonesia, diantaranya adalah umat Buddha. Umat Buddha mempunyai potensi, kita semua mempunyai potensi dalam batin kita. Mari potensi ini kita sadari, kita kembangkan untuk membangkitkan segala yang masih ketertinggalan di bangsa kita.
Misalnya tentang kerukunan. Mari kita jalin kerukunan itu, saling asih, asuh, dan asah. Misalnya kita ketertinggalan dalam perekonomian kita. Mari kita yang kuat membantu saudara-saudara kita yang lemah, memberi keterampilan supaya sektor ekonomi itu tumbuh berkembang. Sebagai elemen bangsa umat Buddha, mari kita bangkit. Jangan kita hanya untuk menyimpan, mengagumi potensi yang ada dalam diri kita, tapi mari kita untuk bekerja keras, melakukan tugas dengan senang, melakukan tugas itu dengan penuh perhatian, dan mengevaluasi segala tugas yang kita lakukan dalam hidup berkeluarga, bermasyarakat, maupun berbangsa. Ya, pemirsa, demikian tadi opini dari masyarakat. Dan kalau begitu sekarang saatnya Helsi melibatkan audiens yang ada di studio. Silakan, mungkin ada pertanyaan? Saya mau bertanya bagaimana cara menumbuhkan semangat kebangkitan nasional untuk kami kalangan mahasiswa itu sendiri. Terus sejauh mana sebenarnya peran serta mahasiswa dalam rangka kebangkitan nasional itu sendiri? Ya, silakan, mungkin pertama oleh Pak Amir Syah, silakan. Ya, jadi ada dua pertanyaan. Pertama, bagaimana cara? Ya, cara itu sebenarnya banyak media yang bisa kita lakukan, ya. Misalnya dengan mengajarkan mata kuliah Pancasila, ya, dan itu harus terus-menerus kita berikan kepada mahasiswa. Nah, sekarang ini kalau perlu kita tambah SKS-nya, itu ya. Dan yang kedua, peran mahasiswa adalah perannya itu bisa bersifat formal, ya, di pendidikan, bisa bersifat informal di rumah dan non formal di masyarakat. Nah, sekarang kalau kita melihat, memang kita tengah menghadapi satu krisis, ya, krisis daripada pertama kepercayaan tentu antara sesama mungkin karena belakangan ini banyaknya kasus-kasus yang berkembang di masyarakat. Nah itu harus kita lakukan upaya-upaya untuk mencari solusi terhadap krisis itu, ya, masalah ekonomi, masalah politik, di mana situasi politik kita tengah menghadapi apa yang kita sebut pergeseran era dari sentralisasi menjadi desentralisasi. Nah, misalnya adanya raja-raja kecil di daerah, timbulnya korupsi dari berbagai daerah kabupaten kota yang disebut dengan korupsi berjamaah itu, ya. Nah, ini harus kita lakukan upaya-upaya untuk mengembalikan kepercayaan kepada para pemimpin kita. Caranya ialah ya cari dari kalangan mahasiswa nanti akan menjadi pemimpin misalnya. Nah, kemudian masih banyak tokoh-tokoh kita yang bersih dari korupsi. Itu harus kita usung. Dan itu yang harus kita pilih. Iya, dan harus kita hindari politik transaksional, ya, yang sifatnya pragmatis. Karena itu cara untuk menumbuhkan politik etik moral ini memang berat. Dan itu harus tugas kita semua. Artinya harus merupakan bagian dari kesadaran kolektif kita semua. Iya. Ya, tidak bisa hanya tokoh agama saja, tapi semua komponen bangsa. Jadi bisa dibilang ya Pak Amir Syah, kalau misalnya segala sesuatu yang berat, kalau dilakukan bersama-sama akan menjadi lebih ringan. Iya, jangan lupa bahwa mahasiswa itu mungkin sekarang belum kelihatan perannya, tapi yakin dan percayalah, Anda akan menjadi pemimpin 5, 10 tahun, 20 tahun ke depan. Semangat Masifnya. Ya. Oke. Baik, sekarang lanjut ke Pak Hans, bagaimana tanggapannya? Kita tidak kekurangan tokoh dalam sejarah. Oke. Tadi malam saya tidur jam 4 pagi. Kenapa begitu, Pak? Karena saya baca lagi seluruh sejarah kebangkitan nasional. Dan tokoh-tokoh itu harus menjadi the great inspiration untuk mahasiswa yang bertanya tadi. Ya. Kita tidak kekurangan tokoh dalam sejarah. Kalau toh hari ini pemimpin bangsa kita tidak baik, teladanilah tokoh-tokoh dalam sejarah. Dan mahasiswa akan jadi yang terbaik. Jadi, pertanyaan yang kedua, sebentar. Pertanyaan yang kedua, apa yang mahasiswa lakukan adalah, saya mau katakan begini. Dek, jadilah yang terbaik, buat yang terbaik, berikan yang terbaik buat bangsa. Hari ini, tadi Pak Amir berkata 5 tahun lagi. Saya bilang, hari ini
mahasiswa bisa buat yang terbaik. Oke, semangat buat semua mahasiswa. Tunggu dulu. Ya. 21 Mei 98, mahasiswa yang turunkan Pak Harto. Jadi mahasiswa masih punya peran yang besar untuk bangsa ini. Maju terus mahasiswa. Saya ini berdiri di depan mahasiswa untuk berbicara sama mahasiswa untuk bangsa ini. Jadi peranan mereka sangat penting sekali. Sangat ya, Pak? penting. Sekarang mereka bisa buat perubahan besar untuk bangsa ini. Oke, berarti buat mahasiswa. Betul, 5 tahun lagi, nanti 10 tahun lagi mereka duduk di kursi. Tapi kegerakan itu dimulai dari kampus. Jadi buat Saya mahasiswa sekarang jangan terlalu banyak nonton infotainment ya. Harus lebih banyak mengenali pahlawan-pahlawan kita. Jangan infotainment aja yang ditonton ya. Sinetron harus tapinya. Ya baik. Oke, Pak Prayitno gimana? Karena kita ini berdiri di bidang pendidikan, Oke. Omongan tidak perlu, tapi action. Tindakan. Ya. Oke. Jadi di Universitas Profesor Dr. Mustopo itu kerukunan hidup beragama itu diterapkan di sini. Jadi kalau Ibu melihat bahwa masing-masing warga yayasan ini diberi kesempatan untuk melaksanakan ibadahnya berdasarkan agamanya masing-masing. Jadi Ibu di sini bisa melihat ada musola, ada semuanya gereja, ada ya, Pak ya? ada chapel, ada wihara, itu bagi mereka. Sehingga mereka hidup rukun, damai, sebagai masyarakat kecil yang bisa mengimbas kepada seluruh bangsa Indonesia. Amin ya robbal alamin. Dengan demikian maka Nah, Prayitno, Indonesia masa kini di tahun 2011, apakah sudah pada titik kebangkitan nasional yang diharapkan atau belum? saya kira sudah. Dari patriotisme itu sudah ada, bahwa para mahasiswa itu patriot sejati karena mereka membela merah putih dan Pancasila. Oke. Cuma ada segelintir yang menyeleweng. Nah, itu yang perlu kita berantas. Oke, baik, terima kasih. Pak Mirsya, bagaimana? Apakah sudah pada titik kebangkitan nasional yang diharapkan? Ya, saya kira kebangkitan bangsa kita harus melalui beberapa fase ya. Fase-fase itu telah kita lalui misalnya dari pencanangan, lihatlah misalnya sejarah bagaimana para pahlawan kita sebagai founding father sudah mendirikan bangsa. Lihatlah misalnya Sumpah Pemuda ya pada tanggal 28 Oktober 2028 itu telah berupaya untuk memberikan satu semangat spirit ya untuk satu satu bahasa, satu bangsa yaitu bangsa Indonesia yang kemudian ini harus ditumbuh kembangkan lagi. Pertanyaannya ialah bagaimana cara menumbuh kembangkan? Ya, caranya seperti saya katakan tadi, bisa kita mulai dari yang sangat sederhana. Sepertinya? Dari rumah tangga kita sendiri. Kita harus ajak anak-anak kita untuk bercerita, memberi contoh, memberi teladan. Lihatlah tokoh-tokoh nasional pada masanya sangat sangat istilah pantunnya itu berakit-rakit ke hulu ya, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, tapi kemudian dia bersenang menjadi pahlawan. Tidak mudah jadi pahlawan. Sekarang banyak orang mengaku pahlawan gitu. Tapi ternyata apa yang dia berikan untuk bangsa ini, apa yang dia kontribusikan untuk bangsa ini, itu yang harus dilakukan oleh kita sekarang. Baik, terima kasih Pak Amir. Ya. Pak Hans, bagaimana? Sudah pada titik kebangkitan nasional yang diharapkankah Indonesia tahun 2011 ini? Kalau titik final kita tentu masih jauh. Masih jauh. Tetapi kita sudah menuju ke cita-cita itu. Percayalah kalau kita bersatu, kita akan mencapai yang terbaik buat bangsa ini. Oke. Sangat indah sekali kata-kata tersebut. Yang pasti Pak Hans, Pak Prayitno, Pak Amir, sangat menyenangkan sekali kehadiran ini, dialog ini. Semoga akan menjadi semangat yang luar biasa buat pemirsa di rumah dan juga penonton di studio. Dan pastikan tentunya bahwa dengan peringatan Hari Kebangkitan Nasional yang kita lewati hari ini, kita tumbuh di diri kita rasa semangat nasionalisme yang tinggi, bangkit untuk menjadi yang terbaik, bangkit untuk menjadi yang terdepan, bangkit untuk menjadi yang benar, dan bangkit untuk membuat orang tua kita, pahlawan-pahlawan kita tersenyum bangga karena kita, para penerusnya akan meneruskan nilai-nilai indah mereka untuk mengantarkan Indonesia menjadi Indonesia yang lebih indah, Indonesia yang lebih sejahtera, Indonesia yang lebih damai. Setuju ya?
Setuju ya? Ya, baik pemirsa, tidak terasa waktu kita sudah habis. Kita akan jumpa lagi minggu depan. Pastikan selalu menyaksikan acara lintas agama di TVRI. Salam cinta, salam damai, salam Indonesia. Perjuangan ini takkan pernah usai, mengaitkan tangan dan kita bersatu. Buktikan kau memang mampu menjadi yang terbaik dengan tetes keringatmu. Untuk Indonesia, Indonesia, untuk Indonesia, Indonesia, untuk Indonesia, Indonesia. Berdirilah tegap di barisan terdepan, matahari di sana menyambut tanganmu. Berdirilah tegap di barisan terdepan.